konsep desa wisata kita itu mau seperti apa. Saya kira ini menjadi penting. Karena nanti itu akan menentukan apa yang akan kita kuatkan, apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita dorong untuk bisa mengarah ke visi itu. Itu menjadi penting. Nah, konsep kami di sini itu kepenginnya desa wisata kita itu adalah wisata orang merasakan hidup di desa. Nah, itu wisata seperti itu. Orang merasakan hidup di desa, bagaimana menikmati kuliner desa, bagaimana ikut melakukan atraksi seni budaya, misalkan bagaimana ikut latihan gendingan dan sebagainya, bagaimana orang kemudian belajar soal desa secara langsung, misalkan ikut memanen padi, ikut memberikan pakan ataupun ikut ngeramban, ikut memberikan pakan ternak, kambing dan sebagainya. Orang kemudian ikut bagaimana membuat gula kelapa dan sebagainya. Itu konsep kita itu arahnya ke sana. Karena dengan seperti itu sebetulnya kan kita tinggal mengemas potensi. Karena yang ada di kita itu ada potensi gula kelapa, pembuatan atau kuliner yang lain, kemudian ada potensi kambing dan sebagainya. Nah, itu yang kita coba kemas. Termasuk ada homestay yang memang itu memanfaatkan rumah-rumah penduduk. Nah, itu arahnya ke sana. Dan kita juga beruntung juga alhamdulillah kita ada wisata alam yang sudah kita buka, wisata Manasuta, meskipun sekarang lagi agak turun karena memang perlu pengembangan wahana lain. Nah, ini kita lagi mulai mencoba pengembangan wahana yang lain. Karena memang untuk pengembangan wahana di wisata alam itu modalnya cukup besar ya. Kemarin saja kita bangun sudah mungkin 700 juta ya. 700 juta. 700 juta itu kayak belum apa-apa begitu loh. Belum kelihatan. Itu iuran swadaya semua dari masyarakat. Nah, itu wisata alamnya itu semacam itu. Jadi investornya itu kita dari warga kita gitu. Nah, di wilayah Perhutani kita bangun itu. Dan ini memang mengalami kesulitan kalau di Perhutani karena kayak dana desa juga sulit masuk begitu kan, mau membangun dengan besar apalagi prasarana fisik itu juga kita takut berisiko kan, karena ya nanti kita semampu kita dulu lah, itu seperti itu. Kemudian yang lain itu ya terkait dengan ini kesiapan masyarakat juga kita memang sudah harus mulai ini ya disosialisasikan. Kemudian memang di awalnya mesti kan yang namanya orang kan membangun berpikir wisata itu kayaknya kudus kaya dan sebagainya, perlu dana besar dan sebagainya. Nah, itu kan paling berpikir seperti itu. Bahkan mungkin warga kita pun itu kan ada ketidakyakinan kan, tidak memiliki optimisme semacam itu. Nah, itu yang juga harus mulai diyakinkan. Karena kalau kita lihat di beberapa lokasi seperti di Jogja gitu kan, itu desa-desa kalau dibandingkan dengan Dermaji ataupun Watu Agung itu lebih indah kita gitu loh. Tapi di sana kok banyak turis asing, cuma nyepeda begitu kan, cuma latihan batik dan sebagainya. Itu di desa-desa sana itu seperti itu. Nah, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Ya memang tantangannya karena kita jauh dari, kalau Jogja itu kan memang kan kota wisata ya. Nah, kalau kita itu kota wisatanya Baturaten, ke sininya agak jauh juga. Tapi kalau di sini ada sesuatu yang mungkin bisa bermakna, bernilai, itu insya Allah ya namanya orang pasti juga mencari sesuatu yang seperti sekarang orisinil kan, turis-turis bahkan kan mencari yang orisinil, yang asli gitu loh, kehidupan asli desa dan sebagainya. Nah, itu arah kita ke sana. Dan dalam rangka itu memang kita banyak membuka kerjasama, kolaborasi, termasuk salah satunya dengan FIB Unsur, Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya kita kemarin mengajukan program ke Kementerian Ristekdikti, namanya Kedereka, program Kedereka. Di situ di Kementerian Ristekdikti itu dengan proposal bersama ini kemudian nanti ada verifikasi dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa item-item yang bisa dianggarkan untuk kegiatan pelatihan, sebagainya, untuk mengemas kuliner, untuk mengemas homestay dan sebagainya, untuk pembuatan video dan sebagainya. Nah, itu ada. Tinggal nanti kita mau apa begitu. Nah, itu yang kita lakukan itu, dan ini lagi mencoba untuk meneruskan lagi program itu, tetapi kemarin dan terkendala di IT-nya itu, jadi kemarin nggak tahu ini saya informasi terakhirnya seperti apa. Nah, itu kita membantu bersama itu, kemudian juga dengan teman-teman lain dari Telkom dan sebagainya juga kita mencoba untuk kerjasama itu. Jadi memang untuk membangun desa wisata ini perlu energi besar, perlu fokus besar, energi besar, dan
tekad yang juga besar, tekad dan semangat yang juga harus besar. Prinsipnya di situ. Nah, untuk sampai ke regulasi ataupun tahapan normatif yang tadi saya sebutkan ini berdasarkan Pergub, Peraturan Gubernur Jawa Tengah, memang prosesnya seperti itu. Ada kesiapan, ada 8 hal kalau nggak salah yang harus kita siapkan sebelum dilakukan pencanangan. Nah, itu disiapkan itu nanti ada 8 hal apa saja, termasuk peta sosialnya, ada delinasi, batasan desa wisata di mana, potensinya apa saja di situ. Nah, ini itu yang nanti diserahkan kepada Dinpora Putar, Kepala Dinpora Putar. Mohon untuk bisa dilakukan pencanangan. Ini kita lampirkan 8 hal itu. Nah, baru nanti data ke sini, baru kemudian penilaian. Kalau nanti kita di awal tahun ini akan dilakukan penilaian juga. Baru kemudian muncul SK. Nah, setelah ada SK baru kita bisa minta bantuan ke gubernur dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi salah satu ini saja kan jalan. Tetapi yang paling penting itu adalah keswadayaan kita sih, gotong royong kita di desa ini mau seperti apa. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti mungkin yang lain-lain nanti bisa dengan Pak Carik atau dengan nanti Pak Dawis atau mungkin kalau mau ke lapangan ya monggo nanti bisa diantar. Saya kira itu. Jadi intinya harus ada komitmen lah. Kalau pemerintah desanya sudah komitmennya besar, saya kira juga itu akan menjadi salah satu kunci yang penting. Dibanding misalkan inisiatifnya dari masyarakat, kadang-kadang malah kurang tidak mendapatkan dukungan Pemdes misalnya, itu akan sulit gitu. Tapi apalagi kalau ini kompetensinya dari semua unsur, saya kira itu malah lebih bagus lagi, bisa lebih cepat gitu. Saya kira itu Mas Carik, monggo kalau mungkin ada hal-hal yang mau sharing bareng lah, kita lakukan sharing monggo. Jadi saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.